Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1505 sampai tahun 1510. Perbatasan utara. Namun ketika Guchen mendekat, tidak ada yang tersisa di arah itu. Apa kau melihat sesuatu? Kata Guchen ragu-ragu. Lan Wancheng menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak mungkin aku salah menilai, tapi apakah Sandu juga salah menilai? Jiang Ye dan kelompoknya ada di kota Guangjiang, tetapi dilihat dari penampilan mereka, mereka sepertinya sedang mengejar seseorang. Tidak mengherankan jika Jiang Ye dan kelompoknya berkeliaran di sekitar kota Guangjiang, lagi pula, kota itu dekat dengan perbatasan, yang cukup cocok bagi orang-orang seperti mereka untuk berkembang. Setelah itu, Gu Chen juga memperingatkan Chen Liuhe, memintanya untuk mengontrol ketat semua persimpangan dan orang-orang yang bepergian di kota. Terkadang, bukan hanya tentang bertahan melawan pasukan sekutu asing, tetapi juga tentang mewaspadai kekuatan internal. Terutama di tempat seperti kota Guangjiang, yang berbatasan dengan beberapa negara, mudah bagi beberapa faksi seni bela diri untuk menduduki wilayah tersebut, bahkan menyebabkan pertempuran skala kecil. Hal seperti ini biasa terjadi. Jika 4 leluhur mayat dan aliran yin yang ingin membuat masalah di kota Guangjiang, itu akan sangat mudah. Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Oleh karena itu, Gu Chen hanya memberitahu Chen Liuhe untuk berhati-hati dan menghindari konflik jika memungkinkan. Jika pertempuran pecah, Chen Liuhe akan menjadi yang paling terdampak. Tangkap raja dulu, serang ular dulu. Jadi, fokuslah pada pertahanan daripada serangan. Selama kota Guangjiang aman, biarkan 4 leluhur mayat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah berkendara sekitar setengah jam, mereka segera memasuki jalan raya. Tepat ketika mereka sampai di gerbang tol, Gu Chen melihat sebuah mobil merah muda terparkir di pinggir jalan. "Nona Ke, apa yang Anda lakukan di sini?" Chen Liuhe membuka jendela mobil dan bertanya dengan heran, sambil menatap mobil merah muda yang terparkir di pinggir jalan. Kemeng juga membuka jendela mobil, melepas kacamata hitamnya, dan tersenyum tipis. "Kebetulan sekali, saya juga berencana pergi ke perbatasan utara untuk mengurus beberapa urusan, jadi saya sedang dalam perjalanan." "Kau yakin hanya kebetulan?" Gu Chen mengangkat alis dan menyeringai nakal, "Katakan sejujurnya, apa kau enggan berpisah denganku?" "Omong kosong, aku berencana pergi ke wilayah utara untuk membeli beberapa barang, dan aku kebetulan bertemu kalian di sini. Jadi kenapa kita tidak pergi bersama saja?" Semua orang tahu bahwa Kemeng menunggu Gu Chen dan rombongannya di sini karena ia melihat mereka akan pergi. Di jalan raya, 2 jeep militer mengikuti sebuah mobil merah muda. Setelah menempuh jarak 60 km, mereka keluar dari jalan raya. Kota setingkat prefektur terdekat dengan perbatasan utara adalah kota Guangjiang, tetapi kota terdekat dengan perbatasan utara adalah kota Jinyu. Saat memasuki kota Jinyu, penduduknya jarang, hanya sedikit orang yang berjalan di jalanan. Kota itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kota. Itu hanyalah sebuah jalan, dan hampir tidak ada orang di sana. Namun, setelah melewati persimpangan, sebelum mobil Kemeng sempat masuk, sebuah penghalang jalan diturunkan. "Aku tidak bisa pergi lebih jauh lagi," teriak Kemeng sambil menurunkan kaca jendela. "Ini area militer di depan. Kau hanya bisa membawa kami sejauh ini." Chen Liuhe menjulurkan kepalanya dan menatapnya. Tapi, awalnya, ia ingin pergi ke kamp militer perbatasan utara bersama Chen Liuhe. Ia belum pernah benar-benar pergi ke perbatasan sebelumnya. Namun, ia tak menyangka semakin dekat mereka ke perbatasan, semakin ketat pula penjagaannya. Mereka bahkan sudah memasang lapisan pertahanan di kota kecil itu. Gu Chen lalu membuka pintu mobil dan berjalan ke belakang, "Pulanglah. Kalian sudah susah payah membawaku ke sini. Semua orang harus kembali bekerja sekarang. Jadi kapan kita bisa bertemu lagi?" Kemeng menatap matanya dan bertanya dengan lembut. Gu Chen menyentuh tubuhnya sendiri, tetapi tidak memiliki barang berharga untuk menemaninya. Ia hanya menemukan sebuah kantong dan melemparkannya kepadanya. "Jika kau bersedia datang ke Jiangsu saat musim semi tiba, aku akan mengajakmu melihat bunga persik." "Jiangsu." Kemeng menggosok kantong itu dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu ini janji, kita akan bertemu lagi saat musim semi tiba." Kata-kata seorang pria sejati sama baiknya dengan ikatannya. Setelah mengatakan itu, Gu Chen mengulurkan jari kelingkingnya, dan Kemeng juga mengulurkan jari kelingkingnya. "Jika kau berani berbohong, kau tamat." Setelah berbasa-basi sebentar, Chen Liuhe membunyikan klakson untuk mendesak Gu Chen masuk ke mobil.
Maka keduanya pun berpisah di kota Jinyu. Mengenai kapan mereka akan bertemu lagi, tidak ada yang bisa memastikan. Mengenai kesepakatan musim semi berikutnya, Gu Chen hanya berusaha menenangkannya. Lagi pula, masih banyak bulan lagi, dan saat itu dia mungkin sudah tidak ingat siapa Gu Chen. Baru setelah dua jeep itu pergi, Kemeng menyadari bahwa dia belum bertanya di mana dia berada di Jiangsu. Di dalam mobil. Ya ampun, Kakak Chen, kau benar-benar hebat. Kau baru tinggal di kota Guangjiang selama 2 hari dan kau sudah mencuri hati seorang gadis. Jika kau benar-benar tidak tahan, bawa saja dia. Sebenarnya, kaki Nona sangat indah. Kata Lan Wancheng sambil menyeringai nakal. Chen Liuhe, yang mengemudi, menambahkan dengan bercanda, tapi serius, Tuan. Sebenarnya, keluarga kelayak untuk dikembangkan. Kau bisa mendapatkan banyak bantuan dalam diplomasi di masa depan. Hati-hati di jalan. Kata Gu Chen dengan suara berat, alisnya berkerut. Dia tahu Kemeng cantik, tetapi itu tidak berarti dia harus membawanya hanya karena dia cantik. Saat ini, prioritasnya adalah bisnis. Terlalu banyak keterikatan romantis hanya akan menjadi penghalang. Sebelum memasuki Ngarai Pilia, dua kelompok ditempatkan di sana, tetapi setelah melihat kredensial Chen Liuhe, mereka berdua mengizinkannya lewat. Ngarai itu sendiri tidak berbeda dari yang lain, kecuali bahwa seseorang hanya boleh bepergian di siang hari dan berhenti di malam hari. Apapun masalahnya, seseorang tidak boleh memasuki ngarai di malam hari. Hei, bukankah kamu bilang ngarai ini menakutkan, misterius, dan berbahaya? Kurasa tidak ada yang istimewa. Lan Wancheng membuka jendela dan berseru, Yuo. Perbatasan utara, aku datang. Ia sudah lama mendengar tentang perbatasan utara, dan mereka sering menyebut pertempuran perbatasan utara. Ia tak pernah menyangka akan berada di sana secara langsung. Namun, saat ini, Lan Wancheng tiba-tiba menarik kepalanya ke belakang dan berteriak, seseorang. Seseorang. Ada seseorang di dalam gua itu. Chen Liuhe tidak berhenti. Malah, ia memacu mobilnya lebih kencang lagi, tidak mau mati. Tarik kepalamu. Alasan ngarai ini begitu berbahaya adalah karena medan magnet dan makhluk-makhluk di dalamnya berada di luar pemahaman orang luar. Ngarai sepanjang 10 km ini saja telah menelan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk digali. Jelas ada makhluk-makhluk yang mirip dengan yang ada di lembah kematian Gunung Kunlun di dalamnya, dan dalam jumlah besar. Ketika tim ekspedisi memasuki ngarai ini untuk memeriksa data, puluhan orang tewas di dalamnya. Tragedi itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat menghancurkan, tidak ada jasad yang ditemukan. Selain beberapa tulang, bahkan mayat pun tidak ditemukan. Boom! Langit tiba-tiba menjadi gelap. Cuaca cerah saat mereka masuk, tetapi kini awan gelap telah berkumpul di atas kepala. Semuanya, pegangan erat-erat. Perintah Chen Liuhe, lalu memacu kendaraannya hingga 120 km per jam. Ini adalah ngarai. Tidak ada yang tahu batu apa yang mungkin menghalangi jalan mereka, tetapi mereka melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Ledakan. Sebuah petir menyambar bebatuan. Batu yang jatuh tampak seperti sedang menuju Chen Liuhe dan kelompoknya, tetapi ia dengan cekatan membelok ke kiri untuk menghindarinya. Indah. Kata Chen Liuhe serius, kita mungkin telah memasuki ladang ranjau. Kita bisa terkena ranjau kapan saja di area ini. Pegangan erat-erat. Chen Liuhe mungkin sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Ia akan menemui badai petir 4 atau 5 kali dari 10 kali ketika berjalan di jalan ini. Apalagi, cuacanya juga sangat aneh. Terkadang, ia berjalan sampai ujung jalan dan mendapati langit tertutup awan gelap. Namun di lain waktu, begitu ia masuk, cuaca di atas kepalanya akan mulai berubah tak terduga. Intinya, setelah ia keluar, ketika ia bertanya kepada orang-orang di luar, mereka hanya akan mengatakan bahwa mereka tidak mendengar guntur sama sekali. Ini adalah hal yang paling membingungkan. Dia seharusnya bisa mendengar badai petir sebesar itu di luar. Mungkinkah langit di luar dan di dalam berbeda? Saat ini, di sebuah warung makan pinggir jalan di pinggiran kota Guangjiang. Ji Sixuan, mengenakan topi bambu, sedang makan mie di pintu masuk sebuah kedai kecil, tiba-tiba didekati oleh seorang pria berambut panjang berkostum kuno, memegang kipas daun persik. Ji Sixuan, yang tadinya fokus pada mie-nya, kini mengenakan pakaian yang benar-benar berbeda, compang camping, sangat kontras dengan pakaiannya sebelumnya. Semua ini dilakukannya agar tidak terlihat dan menghindari kejaran. Bukannya, Ji Sixuan tidak ingin meninggalkan kota Guangjiang, tapi ia memang tidak bisa. Banyak persimpangan jalan diblokir oleh sekte penggerak mayat dan aliran Yin Yang. Terlebih lagi,
Kaisar, yang baru diangkat telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Karena itu, orang-orang yang mengejarnya jauh lebih banyak daripada sekadar aliran Yin Yang dan sekte penggerak mayat. Bos, semangkuk mie daging sapi. Teriak pria berjubah panjang dan kipas lipat itu kepada pemilik kedai. Sebentar lagi. Pemilik kedai, yang tidak menyadari tatapan tajam antara Ji Sixuan dan pemuda itu, hanya berbalik untuk memasak mie-nya. Hehe, kau benar-benar bisa mengimbangi. Kata Ji Sixuan dengan tenang, menggigit mie-nya dengan kepala tertunduk. Pemuda berjubah panjang dan kipas lipat yang duduk di hadapannya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menopang kepalanya dengan satu tangan dan mendesah sambil tersenyum. Aduh, dulu kau begitu sombong dan berwibawa. Kenapa sekarang kau begitu rendah? Apa kau tidak mengerti prinsip untuk tidak mengikuti orang lain saat mereka sedang di puncak, dan tidak memfitnah mereka saat mereka sedang dalam kesulitan? Ji Sixuan memelototinya dan mencibir, tapi, kau benar. Saat orang-orang berada di puncak, mereka seharusnya memikirkan jalan keluar mereka sendiri. Kau mau langsung bertindak, atau kau mau mengurus formalitasnya denganku? Saat ini, pemilik kedai mie datang membawa semangkuk mie sapi. Tuan, mie Anda. Oke, terima kasih. Setelah mengambil mie, pemuda itu tidak buru-buru membalas kata-kata Ji Sixuan. Namun, setelah menyeruput beberapa suap mie, ia tersenyum tipis. Kalau aku benar-benar ingin menangkapmu, aku tinggal berteriak saja, dan pasti banyak orang di sekitar sini yang ingin menangkapmu. Tapi aku tidak. Justru karena kau tidak berteriak, pedangku pasti sudah menancap di kepalamu. Ji Sixuan mencibir sambil menggigit mie. Percayalah, aku jamin kau akan meninggalkan kota Guangjiang dengan selamat. Kata pemuda itu, sambil tersenyum. Tidak ada makan siang gratis, juga tidak ada bantuan yang diberikan dengan cuma-cuma. Orang ini benar-benar orang asing, dan begitu banyak orang yang berusaha menangkap Ji Sixuan demi mendapatkan pengakuan. Seseorang rela mempertaruhkan segalanya untuk membantunya. Jika mereka tidak punya niat baik, itu sungguh tidak masuk akal. Ji Sixuan terus menyantap mie-nya dengan kepala tertunduk. Kau menginginkan hati pembunuh Guanyin. Satu-satunya hal yang bisa ia idamkan hanyalah ini. Dia tak bisa memikirkan hal lain. Tepat sekali. Katakan saja padaku rahasia kultivasi hati pembunuh Guanyin, dan aku jamin kau akan meninggalkan kota Guangjiang dengan selamat. Pemuda itu tersenyum dan berkata, kau tahu, ada terlalu banyak orang di kota ini yang ingin menangkapmu. Dengan satu teriakan, ratusan orang bisa mengepung tempat ini dalam semenit. Apa kau pikir berguna bagimu untuk menyimpan hal itu? Pemuda itu juga tersenyum malu. Ji Sixuan sekarang sangat miskin sehingga dia tidak punya sumber daya lain yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa adalah Guanyin hati pembunuh, salah satu dari 8 teknik tertinggi. Teknik ini seperti jimat penyelamat. Bahkan jika dia ditangkap, pihak lain tidak akan berani membunuhnya dengan mudah. Tetapi jika tekniknya bocor, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Apa aku terlihat bodoh? Ji Sixuan meletakkan sumpitnya dan tersenyum tipis. Pemuda itu menggigit mie beberapa kali dan meletakkan sumpitnya. Kau tidak bodoh, tapi kau tidak punya pilihan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu aku tinggal merampokmu saja. Setelah berkata begitu, pemuda itu bertindak sendiri, menjentikkan jarinya, dan seketika semua orang yang lewat berhamburan menuju toko kecil itu. Pemilik toko begitu ketakutan hingga ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ji Sixuan melemparkan 200 yuan dan mengusir pemuda itu keluar dari toko. Kemudian ia bergegas masuk ke gang. Jika ia tetap di sana, bukan hanya ia yang akan tertangkap, tetapi pemilik toko juga akan terlibat. Lagi pula, ia adalah seorang kultivator alam jiwa baru lahir, dan tidak ada yang bisa menangkapnya dengan mudah. Terlebih lagi, ia telah pulih selama 2 hari, dan sebagian besar lukanya telah membaik. Jadi, jika tidak ada jaring yang kuat, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Dalam waktu singkat, sekelompok besar orang muncul di setiap persimpangan di kota Guangjiang, mengamuk di jalan raya. Pada titik ini, Ji Sixuan hanya bisa berlari ke pegunungan lagi. Begitu masuk, ia bisa menemukan tempat untuk berjongkok, dan orang-orang ini tidak akan bisa menemukannya. Di sisi lain, di Pilia Grand Canyon. Meskipun petir sering terjadi di ladang ranjau, mobil dilengkapi dengan penangkal petir. Anda bisa menyeberangi air dengan ringan dan pasir dengan perlahan, tetapi saat melintasi ladang ranjau seperti ini, Anda harus menggunakan gerakan berkelok-kelok dan sangat cepat. Setelah melewati ngarai, cuaca membaik secara signifikan. Terutama setelah melewati Pilia Grand Canyon, langit di luar tampak cerah dan biru. Di depan tampak oasis yang sangat langka,
tetapi di luar oasis itu hanya debu dan pasir kuning. Kita kembali. Gu Chen duduk di kursi penumpang, menatap pemandangan di depannya, dan pertempuran yang menggemparkan dunia tahun lalu tanpa sadar muncul di benaknya. Di bawah pasir kuning itu terdapat tulang-tulang setia yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini juga merupakan tempat yang secara langsung menyebabkan kekuatan Gu Chen menurun 10 tahun. Setelah mundur dari perbatasan utara, Gu Chen terbangun dan mendapati dirinya tidak mampu lagi memobilisasi Qi Xuan Huangnya, kekuatannya telah merosot ke tahap kekuatan batin. Bahkan gurunya yakin dantiannya rusak dan meridiannya terputus, sehingga mustahil baginya untuk kembali ke puncak. Namun siapa sangka ia akan perlahan pulih, dan bukan hanya itu, kekuatannya jauh melampaui dirinya yang dulu. Perbatasan utara sudah dekat. Inilah tempat yang paling ingin kukunjungi, namun tak berani kukunjungi. Chen Liuhe mendesah tak berdaya. Kedua kakak laki-lakiku tewas di tanah ini. Selain oasis di depan mereka, daerah sekitarnya hanyalah gurun gobi. Namun di mata semua prajurit, inilah pemandangan terindah di dunia, karena inilah perbatasan paling utara kerajaan Xia. Kamp militer ini sangat besar, membentang beberapa kilometer. Lagi pula, ratusan ribu orang tinggal di sini, dan banyak benteng dan rumah telah dibangun khusus untuk tempat tinggal jangka panjang mereka. Bagaimanapun, ini adalah tanah utara yang keras dan dingin. Meskipun saat ini musim gugur, musim hujan salju lebat akan segera tiba. Oleh karena itu, untuk merawat para prajurit yang ditempatkan di perbatasan, setiap rumah tangga memiliki pemanas. Skala kamp militer ini sangat besar, dengan semua orang tinggal di asrama. Tentu saja membutuhkan sejumlah besar uang untuk membangun kamp berskala besar di tanah utara yang terpencil ini. Keluarga Murong telah menginvestasikan total 10 miliar yuan di daerah ini selama beberapa tahun terakhir. Meskipun investasi di bidang bisnis dapat menghasilkan keuntungan, investasi 10 miliar yuan di militer pada dasarnya tidak dapat dikembalikan. Oleh karena itu, meskipun mempertahankan kekuatan militer terdengar sederhana, sebenarnya ini adalah masalah yang sangat pelik. Dibutuhkan industri yang sangat besar untuk mendukung pasukan sebesar itu. Kamp militer memiliki 6 gerbang, dan Chen Liuhe telah memimpin mereka melewati gerbang utama. Begitu mereka tiba, gerbang terbuka, dan puluhan tentara bersenjata lengkap berdiri dalam 2 baris, menunggu 2 jeep militer masuk. Sebenarnya, tidak perlu melihat siapa yang ada di dalam kendaraan. Hanya dengan melihat kendaraannya saja sudah cukup untuk memberitahu bahwa para pejabat tinggi telah tiba. Hei, angin apa yang membawa Tuan Chen sampai ke utara? Seorang pria keluar dari ruang dalam dan tertawa terbahak-bahak. Chen tua, aku baru saja berpikir untuk berlibur ke kota Guangjiang untuk minum dan makan bersamamu, dan mengajakku mandi, dan kau malah muncul lebih dulu. Hahaha. Melihat plat nomornya, mereka tahu itu Chen Liuhe. Orang-orang ini tidak punya tempat lain untuk berlibur, jadi mereka hanya bisa pergi ke kota Guangjiang untuk bersenang-senang. Karena kota Guangjiang adalah satu-satunya kota yang sedikit lebih besar di dekatnya, dan setiap bulan ketika mereka libur atau menerima gaji, banyak orang akan pergi ke kota Guangjiang secara berkelompok. Chen Liuhe keluar dari mobil dan melemparkan sebatang rokok kepadanya. Liu tua, jangan bicarakan itu dulu, ayo kita langsung ke intinya. Urusan apa? Apa ada misi dari atas? Pria bernama Liu tua itu bertanya dengan wajah serius. Ia menoleh ke arah Gu Chen dan kelompoknya yang sedang keluar dari mobil, lalu kembali menatap Liu tua, kalian tidak menerima pemberitahuan, kan? Pemberitahuan apa? Aku sudah berada di kamp militer ini setiap hari dan belum menerima pemberitahuan apapun. Pria itu menatapnya dengan ekspresi bingung. Pria ini bernama Liu Long, seorang letnan jenderal di seluruh tentara utara yang kata-katanya cukup berbobot. Di mana nih tua? Panggil dia. Chen Liuhe berkata kepada Liu Long dengan tidak sabar, pangkatmu tidak cukup tinggi untuk tahu tentang ini. Pangkatku tidak cukup tinggi. Liu Long menggaruk kepalanya, agak bingung dengan apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak punya pilihan selain memanggil Lao Ni, yang telah disebutkan Chen Liuhe. Masuklah bersamaku dulu. Kemudian, pria bernama Liu Long membawa Gu Chen dan kelompoknya ke ruangan besar di depan. Ini adalah ruang konferensi operasi. Setelah menunggu beberapa menit, mereka mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar. Ada lebih dari satu orang. Pasti ada lebih dari selusin orang. Begitu pintu terbuka, sekitar selusin orang bergegas masuk. Pusat komando yang semula luas tiba-tiba terasa sempit setelah mereka masuk. Salam. Semua orang tersentak, mungkin masih bertanya-tanya siapa yang mereka beri hormat. Maaf, siapa Tuan Gu? Pria yang memimpin itu melihat sekeliling dan bertanya. Gu Chen melangkah maju dan mengangguk sedikit, saya.
Ini adalah 12 jenderal tentara utara, semuanya di bawah komando Tuan Muda Gu. Orang yang berbicara bernama Ni Feng, yang saat ini merupakan komandan tertinggi tentara utara. Di atasnya adalah Murong Waner. Tampaknya Murong Waner telah menjelaskan situasinya kepadanya, yang menyelamatkan Gu Chen dari keharusan menjelaskannya lagi. Mulai sekarang, tentara utara berada di bawah komando Anda. Ni Feng berkata kepada Gu Chen dengan sangat hormat. Namun, yang lain tampak tidak senang, dan bahkan sedikit jijik. Tiba-tiba, orang asing datang untuk mengambil alih tentara utara dan menjadi atasan mereka. Siapapun pasti punya perasaan tentang ini. Terlebih lagi, orang-orang ini semua dipromosikan oleh Murong Waner sendiri. Sejak kecil, Murong Waner tumbuh di kamp militer ini. Setelah paman dan tetuanya pensiun, ia mengemban tanggung jawab penting ini, mempromosikan semua mantan bawahannya yang cakap untuk menjadi pemimpin umum. Karena itu, orang-orang ini sangat setia kepada keluarga Murong, atau lebih tepatnya, kepada Murong Waner. Sekarang, ketika seseorang tiba-tiba ingin mengambil alih posisi Murong Waner, orang-orang ini pasti tidak akan langsung menyetujuinya. Ada apa ini? Apa kalian tahu siapa orang ini? Ini suami Nona Murong. Chen Liuhe berkata kepada kelompok itu dengan nada kesal, dia komandan harimau. Komandan harimau. Hahaha, sungguh lucu, tunjukkan tokennya. Seorang pria bermata sipit mencibir, Chen tua, bukannya kami tidak percaya padamu, lagi pula, akhir-akhir ini terlalu banyak penipu, kau tidak bisa dibodohi hanya dengan beberapa kata. Saudara Chen, tunjukkan tokenmu dan buat mereka takut sampai mati. Bisik Lan Wancheng dari samping. Namun Gu Chen tetap berdiri diam, tidak bergerak. Tokennya telah lama diberikan kepada keluarga Bai, dan mungkin dimainkan oleh Tuan Tua Bai setiap hari. Ia hanya mempercayakan token Jenderal Harimau kepada keluarga Bai untuk meyakinkannya terakhir kali, dan sekarang ia benar-benar tidak punya bukti identitas. Tidak bisa menunjukkan tokennya. Pria lain mencibir, beraninya kau menyamar sebagai Jenderal Harimau. Berdasarkan kejahatanmu, kau pantas diadili di pengadilan militer. Lihat, bisakah ini membuktikannya? Gu Chen mengeluarkan topeng perak dari sakunya dan memakainya. Dalam sekejap, aura dingin menyeruak. Jenderal. Semua orang berlutut dengan satu kaki, menggenggam tangan mereka dengan hormat. Bahkan Chen Liuhe merasa kagum saat melihat topeng itu. Mungkin tidak ada yang tahu wajah seperti apa yang ada di baliknya. Dengan kata lain, topeng itu jauh lebih terkenal daripada orang di baliknya. Gu Chen kemudian melepas topengnya, saya telah diperintahkan untuk mengambil alih komando militer di perbatasan utara. Mulai sekarang, semua orang harus mematuhi perintah saya. Awalnya ia mengira akan ada banyak masalah rumit di perbatasan utara, tetapi satu topeng telah menyelesaikan semua masalah. Upacara serah terima resmi memakan waktu 2 jam. Yang terpenting sekarang adalah membiarkan Gu Chen muncul di hadapan semua jenderal. Jika tidak, jika sesuatu yang penting terjadi di masa depan, tidak seorang pun akan tahu seperti apa rupa komandan harimau. Kamp perbatasan utara sangat besar. Setelah prosedur serah terima selesai, Gu Chen diajak berkeliling kamp. Tujuan sebenarnya adalah agar Gu Chen menunjukkan kemampuannya di depan umum, sehingga ia akan lebih dihormati di masa depan. Rombongan pertama yang mereka bawa adalah kamp pelatihan pasukan khusus Angkatan Darat Utara. Begitu mereka masuk, mereka melihat sekelompok prajurit terlatih berlatih pertarungan tangan kosong, dan itu adalah pertarungan sungguhan, dengan setiap pukulan mendarat. Baiklah, semuanya berhenti. Ni Feng terbatuk ringan dari samping. Ratusan orang menghentikan latihan tempur mereka saat itu. Meskipun cuaca dingin, banyak dari mereka bertelanjang dada. Mendengar kata-kata Ni Feng, semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Jenderal! Teriak semua orang serempak. Ni Feng mengangguk sedikit dan menatap kerumunan, berkata, ini Jenderal Gu yang baru tiba, yang akan menggantikan Nona Murong di ketentaraan. Menggantikan Nona Murong. Apa yang membuatnya memenuhi syarat? Seorang pria parubaya yang sangat berotot mengepalkan tinjunya, otot-ototnya menggembung. Dan dalam cuaca dingin ini, dia bertelanjang dada. Mata semua orang dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakpercayaan. Mungkin saja, Murong Waner telah merebut hati para prajurit. Semua orang menghormatinya. Memang sangat sulit bagi seorang wanita untuk mencapai hal ini. Bicaralah dengan benar. Pakai bajumu. Kata Ni Feng dengan suara berat. Namun, pria kekar itu sama sekali mengabaikan kata-kata Ni Feng, hanya tersenyum tipis, hehe. Ada terlalu banyak jenderal di pasukan. Aku tidak mengenal mereka semua. Tapi jika seseorang ingin menggantikan Nona Murong, bukankah kita harus menunjukkan rasa terima kasih?
Bagaimana kau akan menunjukkan rasa terima kasihmu? Kata Gu Chen tenang, tangannya di belakang punggung. Omong kosong, tentu saja kau harus melawanku. Jika kau bisa mengalahkanku, maka aku akan menyerah padamu. Pria kekar itu melemparkan pakaiannya ke tanah, tubuhnya berotot dan tanpa sedikit pun lemak. Ni Feng ketakutan. Siapakah Gu Chen? Dia adalah pria yang telah sendirian memukul mundur puluhan ribu tentara musuh. Jika dia benar-benar bertarung, bukankah satu pukulan akan membunuhnya? Hu, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau pikir kau siapa? Kau ingin melawannya? Apa kau lelah hidup? Pria kekar itu hanya memalingkan mukanya dengan kesal, cih, orang lain yang hanya mengumpulkan uang dan berjalan santai. Membosankan sekali. Setelah mengatakan itu, ia berbalik untuk melanjutkan pelatihan. Para instruktur lainnya juga berbalik, tak satu pun dari mereka menganggap serius kedatangan Gu Chen. Tentara perbatasan utara telah ditempatkan di perbatasan utara selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah prajurit yang sombong dan garang, sehingga mereka tidak mudah diyakinkan oleh orang biasa. Melihat ini, Ni Feng segera berbisik kepada Gu Chen, "Tuan Muda Gu, jangan pedulikan, hal seperti ini sering terjadi di tentara. Lagi pula, semua orang terbiasa menjaga perbatasan, dan kepribadian mereka relatif mudah tersinggung, jadi umumnya sulit bagi mereka untuk tunduk kepada siapapun. Para perwira sering kembali untuk memeriksa Kam, tetapi mereka sering disambut dengan tatapan dingin dari orang-orang ini. Tidak masalah, aku akan menangani hal seperti ini." Gu Chen berkata dengan suara berat kepada para instruktur yang tersebar, "Kalian, dan kalian, maju bersama." Mendengar kata-kata Gu Chen, orang-orang ini justru bersorak dan tertawa. "Hahaha, kau menghajar orang itu terakhir kali. Kali ini giliranku juga." "Apa? Giliranmu lagi? Yang terakhir tidak sulit dikalahkan, oke." Aku bahkan tidak mengerahkan tenaga untuk pukulan itu, dan dia langsung pingsan. "Apa itu?" Mereka tiba di ruang terbuka tempat latihan. Zuo Sandu meraih lengan Gu Chen, "Aku akan melakukan hal kecil ini untukmu. Ini tentang membangun otoritas, kau tidak bisa membantu." Gu Chen menyeringai tipis. "Apa? Yang dikatakannya memang benar. Dia bisa membantu di lain waktu, tetapi saat ini Gu Chen membutuhkan pertempuran ini untuk segera memantapkan dirinya di ketentaraan. Tetapi di mana di dunia ini kau bisa menemukan pertempuran yang sulit dengan mudah? Jadi dia hanya bisa mencoba memantapkan dirinya di ketentaraan secepat mungkin. Jika tidak, Gu Chen bahkan tidak akan memiliki suara di tentara utara di masa depan, dan bahkan jika itu benar-benar terjadi pada saat yang kritis, dia akan kehilangan kepemimpinannya. Dia berbeda dari Murong Waner. Murong Waner telah tumbuh di kamp militer ini sejak kecil, jadi apakah dia ada di sini atau tidaklah penting lagi. Inilah mengapa ibu kota tidak berani menyerang Murong Waner. Meskipun dia berada di Jiangsu, dengan satu perintah, ratusan ribu pasukan dapat berbaris ke selatan dalam semalam. Tapi Gu Chen masih baru di sini, dan sungguh sulit baginya untuk mendapatkan rasa hormat yang sama seperti Murong Waner dalam waktu singkat. Gu Chen melempar mantelnya. Bahkan sekarang, Ni Feng masih menasihati Gu Chen, "Statusmu berbeda, jangan ladeni mereka." "Jenderal Ni, bukankah ini tujuanmu membawaku?" Gu Chen berkata sambil tersenyum mengejek, "Tapi itu tidak masalah, apa yang kau lakukan justru yang ingin kulakukan." Setelah itu, ia melangkah ke arena. 6 pria berotot mengikutinya. Otot mereka saja sudah cukup mengintimidasi kebanyakan orang, dan mereka semua cukup kuat. Lengan mereka bisa setebal 2 lengan Gu Chen. "Kami tidak akan mempersulitmu. Pilih satu untuk bertarung." Pria bernama Hu itu menatap Gu Chen dari atas ke bawah dan mencibir. Keenam instruktur ini sangat kuat dan berotot. Dilihat dari fisik mereka saja, mereka bisa dengan mudah menghadapi 10 orang sekaligus. Setiap angkatan rekrutan baru yang memasuki wilayah utara akan terlebih dahulu menjalani pelatihan dasar bersama mereka, setelah itu rekrutan yang paling berbakat dan cakap akan dipilih untuk membentuk batalion yang diperkuat. Keenam orang ini adalah instruktur paling elit di pasukan wilayah utara, dan keenamnya telah dipilih dan dipromosikan oleh Murong Waner. Mengetahui bahwa Gu Chen akan menggantikannya, ia tentu saja dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. "Tidak perlu, serang aku sekaligus," kata Gu Chen dengan suara berat, menunjuk ke 6 pria itu. Keenam pria itu bertukar pandang, senyum dingin tersungging di wajah mereka. Mereka mungkin terbiasa dengan orang yang suka membual, tetapi mereka tidak pernah menyangka Gu Chen begitu sombong sejak awal. "Tuan, Anda harus mengerti. Kami adalah tentara utara, bukan pasukan compang camping di luar sana." Pria berambut pendek bermata kecil itu mencibir.
Namun Gu Chen sama sekali mengabaikan nasihatnya, hanya tersenyum dan berkata, tidak masalah, serang aku sekaligus. Baiklah. Tinju dan kaki tidak punya mata, Tuan, sebaiknya Anda berhati-hati. Pria bermata kecil itu terkekeh nakal. Gu Chen mengangguk kecil, Saya merasa terhormat. Setelah mengatakan itu, detik berikutnya, keenam pria itu menyerangnya dengan mengancam. Mereka semua melangkah maju bersamaan, dan bahkan Ni Feng memalingkan muka melihat pemandangan itu. Namun apa yang terjadi detik berikutnya membuat semua orang terdiam. Bang! 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 Sebuah benturan keras terdengar, dan keenam pria itu terpental ke tanah, dua bahkan melompat dari panggung. Kejadian ini langsung mengejutkan semua orang di dekatnya. Zuo Sandu dan kelompoknya tetap tenang, dan Ni Feng, secara relatif, tampak lebih menerima situasi tersebut, semakin menegaskan bahwa identitas Gu Chen memang asli. Hanya satu jurus. Dan Gu Chen menggunakan jurusnya yang paling umum, Lean Gunung Besi dari Bajikuan. Mereka kemudian tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Mereka semua adalah prajurit elit di Tentara Utara. Setiap tahun, puluhan ribu rekrutan baru dilatih oleh keenam orang ini. Mereka jelas prajurit papan atas. Keenam prajurit papan atas itu jatuh dalam satu jurus. Setelah Gu Chen membuktikan kekuatannya, para prajurit elit ini tentu saja yakin akan kemampuannya. Mereka mungkin berharap untuk beradu tinju setidaknya puluhan kali dengannya, karena mereka semua dianggap sebagai petarung yang sangat terampil di seluruh pasukan. Siapa sangka mereka hanya akan bertahan satu langkah melawan Gu Chen. Gu Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ratusan prajurit di aula dan terkekeh, kita telah menjadi teman melalui pertarungan ini. Karena kalian sedang berlatih, aku akan memberi kalian beberapa petunjuk tentang kesalahan dalam teknik tinju kalian. Sejak aku masuk, setidaknya ada 3 kecacatan dalam teknik kalian, dan metode latihan kalian juga sangat cacat. Kecacatan. Tapi kami sudah berlatih seperti ini selama 20 tahun. Ni Feng bertanya dengan bingung. Itu artinya kau telah berlatih dengan salah selama 20 tahun. Kata Gu Chen dengan tenang dan percaya diri. Ia kemudian melangkah maju dan perlahan memperagakan serangkaian teknik tinju, yang beberapa gerakannya sulit dilakukan orang biasa. Lebih dari itu, ia mengubah titik di mana ia seharusnya melancarkan pukulan menjadi titik di mana ia seharusnya menarik tinjunya, dan titik di mana ia seharusnya memukul dengan telapak tangannya menjadi titik di mana ia seharusnya memukul dengan tinjunya. Singkatnya, ia mengubah banyak hal, dan setiap pukulan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan ini sendiri benar-benar mengubah gaya tinju semua orang. Jangan tertipu oleh fakta bahwa Gu Chen hanya mengubah beberapa gerakan. Dibutuhkan setidaknya 3 bulan bagi seluruh pasukan untuk menguasainya. Karena titik-titik yang ia temukan semuanya fatal. Posisi yang ia tunjuk mudah direbut dan diserang balik oleh musuh. Tidak, aku tidak bisa menangkis pukulan ini. Kata pria bermata kecil itu, meronta dan merasa tidak nyaman. Kemudian melihat sekelompok orang jatuh, karena postur pukulan tertentu menyebabkan meridian banyak orang tersumbat, sehingga mereka tidak dapat melancarkan pukulan. Gu Chen menunjukkan total 8 gerakan, dan bahkan hanya satu gerakan saja sulit dilakukan bagi banyak orang. Baiklah, kalian bisa berlatih perlahan, ayo lanjutkan ke tempat berikutnya. Kata Gu Chen dengan tenang sambil meletakkan tangan di belakang punggung. Kemudian ia mengikuti Ni Feng ke tempat latihan berikutnya. Mungkin banyak orang tahu hari ini bahwa seorang jenderal harimau telah tiba di kamp perbatasan utara, sehingga banyak tentara berhenti untuk menonton. Jika Gu Chen tidak menemukan cara untuk berbaur dengan orang-orang ini, mereka mungkin tidak akan tahu siapa jenderal itu ketika tiba saatnya untuk mengambil alih komando. Untuk menduduki posisi jenderal tentara perbatasan utara, seseorang harus menunjukkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan. Mereka tiba di lapangan tembak, di mana banyak orang sedang berlatih menembak dengan 10 butir amunisi yang telah diberikan kepada mereka. Semuanya, kemarilah, perkenalkan, ini Tuan Muda Gu, Jenderal Harimau yang baru. Ni Feng menyapa semua orang. Banyak orang meletakkan senjata mereka dan berjalan mendekat, membentuk barisan. Reaksi mereka mirip dengan apa yang baru saja mereka lihat di aula pertempuran. Jenderal, apa komandan harimau yang baru ini cuma anak kecil yang baru lulus kuliah? Seorang pria paruh baya mencemooh. Ni Feng segera melotot padanya, diam. Ah Hu, Ah Chun, dan yang lainnya baru saja diberi pelajaran, apa kau mau diberi pelajaran juga? Aku ingin, tapi pertama-tama seseorang harus melakukannya untukku. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa masuk ke tentara utara. Memimpin 300.000 orang tidak semudah itu. Pria paruh baya itu mencibir.
Gu Chen perlahan melangkah maju, menatapnya dengan senyum tipis, pandai memegang senjata. Pandai. Lebih dari itu, aku sudah memegang senjata selama lebih dari 20 tahun. Aku bahkan tidak perlu melihat apapun. Aku bisa tahu jenis senjata apa yang dipegang seseorang hanya dari suara tembakannya. Pria itu berkata dengan bangga, memiringkan kepalanya ke belakang. Ni Feng segera menghampiri dan berbisik di telinganya, dia penembak jitu terkenal di ketentaraan. Jadi dia agak pemarah, tolong maafkan dia, Tuan Muda Gu. Tidak apa-apa. Gu Chen melirik pistol di tangannya, mengangkat alis, dan tersenyum, model Berlin 1371. Jangkauan 600 meter, hambatan angin 0,2, peluru 8 mm. Jika kamu terbiasa dengan pistol, kamu seharusnya bisa membongkar dan memasangnya kembali dalam waktu singkat, kan? Hehehe, aku sudah bisa merakitnya saat aku berumur 6 tahun. Lagi pula, sekarang, aku bisa merakit pistol dalam semenit dengan mata tertutup. Posisi apa yang Anda pegang di militer sekarang, dan berapa banyak orang yang Anda kelola? Panglima kedua detasemen elit memimpin 3 atau 400 orang. Kata pria itu dengan arogan. Ini cukup normal di tentara utara. Mereka yang pensiun dari tentara utara umumnya menerima perlakuan yang sangat baik dimanapun. Selain itu, setelah pensiun dari garis depan, jika mereka tidak ingin kembali ke rumah dan bekerja secara normal, mereka sangat dicari di unit-unit berpangkat rendah. Siapapun yang mendengar bahwa mereka berasal dari tentara utara umumnya akan memandang mereka dengan lebih hormat, mengingat kehancuran Perang Utara. Oleh karena itu, semua jenderal di tentara utara sombong dan galak, praktis tidak tersentuh oleh ibu kota kecuali ketika mematuhi perintah keluarga Murong. Terlebih lagi, gaji militer tentara utara yang sangat besar berasal dari keluarga Murong, membuat keluarga-keluarga kuat lainnya tidak punya alasan untuk mengeluh. Jika kau bisa mengalahkanku dalam merakit senjata, aku akan membiarkanmu memimpin 1000 orang. Gu Chen berkata lembut sambil menatapnya. Bagi pria parubaya itu, memimpin 1000 orang setara dengan promosi 2 pangkat. Jenderal, apa anak ini serius dengan ucapannya? Pria itu menatap Ni Feng dan buru-buru bertanya. Ni Feng memelototi pria itu, apa, orang ini, dan orang itu. Panggil dia Tuan Muda Gu. Oke, apa Tuan Muda Gu menepati janjinya? Ni Feng mengangguk, apa yang Tuan Muda Gu katakan adalah apa yang kukatakan. Pendapatnya mewakili pendapatku. Jangankan memberimu 2 promosi. Memberimu posisiku bukanlah masalah, asalkan kau menang. Hahaha. Kata-katamu saja sudah cukup. Soal menang atau tidak, apa kau tidak tahu kemampuanku? Saat ini, di sebuah rumah kayu di kota kecil tak jauh dari pegunungan Qilian. Gu Yanzi sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua. Hujan rintik-rintik mulai turun di luar, tetapi keduanya mengobrol riang di rumah kayu kecil itu. Tuan Suijing, giliranmu. Kata lelaki tua di seberangnya lembut, menopang kepalanya dengan satu tangan. Yanzi, kalau aku maju 1 langkah lagi, kau akan kalah. Oh, aku sudah menyiapkan permainan Double Dragon Soaring. Seharusnya aku menang. Tanya Gu Yanzi bingung. Aku sudah merebut Dao Surgawi. Kau kalah. Dengan itu, lelaki tua itu meletakkan buah hitam, seketika mengubah suasana seluruh papan catur. Gu Yanzi baru saja menyiapkan permainan Double Dragon Soaring, dan lelaki tua itu hanya butuh 2 langkah lagi untuk menang. Namun tak disangka, setelah langkah terakhir lelaki tua itu, seluruh papan catur kini kalah. Bagaimana mungkin? Bidak-bidak putih di atas meja seketika berubah menjadi hitam. Pria tua itu baru saja bermain mengunci naga. Kau kalah. Pria tua itu perlahan berdiri dan terkekeh, sebenarnya, kau seharusnya sudah bisa merasakannya sejak awal. Kau sedang membangun naga, dan aku sedang memasang jebakan. Kau sudah tahu sejak awal, tapi kau masih saja bersikeras masuk ke dalamnya. Apa kau pikir jika aku bergerak beberapa langkah lagi, aku akan jatuh ke dalam jebakanmu? Tapi tidakkah kau pernah berpikir bahwa jalan surga tak terbantahkan? Jangan pernah melawan surga. Sungguh, kata-kata ini benar-benar pukulan telak bagi Gu Yanzi. Master Suijing telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Ia adalah seorang ahli dalam seni Kimendunjia, dan bahkan di usia 108 tahun, ia telah lama memahami segalanya. Menasihati Gu Yanzi untuk tidak melawan surga jelas merupakan peringatan agar tidak berpikir untuk menentang para dewa. Gu Yanzi hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum tipis, aku selalu mengingat ajaranmu, tetapi 10 tahun yang lalu kau menasihatiku tentang hal ini, sekali keputusan dibuat, keputusan itu takkan pernah berubah. Melawan kehendak surga, keluarga Gumu akan menanggung akibatnya.
Bukan hanya kau, tetapi juga putramu, bahkan dengan takdir seorang kaisar, kemungkinan besar akan mati tanpa tempat pemakaman, termasuk dirimu. Dalam waktu dekat, kau akan menghadapi bencana berdarah, dan itu akan sangat dahsyat, yang takkan bisa kau hindari. Aku telah mengenalmu selama bertahun-tahun, menyaksikanmu tumbuh sedikit demi sedikit, itulah sebabnya aku menasihatimu. Hentikan sekarang, belum terlambat. Tuan Suijing yang sudah tua menatapnya dan berkata. Bersambung.